Ini ya. Oke, jadi kalau ini yang bisa keluarnya lebih banyak. Kalau di ini lahirannya sebenarnya ada, cuma lahirnya sedikit ataupun dia lahir cuma nantinya banyak. Makanya dibilangnya di media konflik ini ada negara-negara yang mereka itu baru berkonflik. Oke, contohnya kayak Palestina itu kan lahirannya banyak, tapi kematiannya juga banyak. Di negara yang buat penjelasan tentang piramida penduduk. Jadi buat nomor 1, pertanyaannya adalah piramida itu ya, oke. Bangun ekspansi ya, berarti yang C ya. C. Oke. Nomor 2. Nomor 2, piramida penduduk Indonesia menunjukkan golongan penduduk muda. Jadi kalau kita lihat di sini ada golongan penduduk muda dan sangat tua sebenarnya kan. Kalau dalam definisi rasio kita punya adalah golongan yang muda 0 sampai 14, golongan yang produktif antara 15 sampai 64, sama lebih dari 54. Itu angka definisi rasio. Nah, yang kedua, piramida penduduk Indonesia menunjukkan golongan penduduk muda. Sebab jawabannya apa berarti? C. Yang C lah. Indonesia kan yang bawah nih. Iya tadi kan gue ngomong C. Oh iya, sorry. Sabar, salah. Suara lu noise di sini soalnya. Gue lagi yang salah ya. Gue yang C ya, oke. Benar, karena di Indonesia kelahirannya besar, jadinya satu usia itu banyak. Intinya apa? Datanya di Indonesia kan SD itu banyak banget. Iya kan? Anak-anak sekolah usia sekolah itu banyak. Oke. Nomor 3. Informasi yang tepat, nah ini kita lihat, jadi kita bisa lihat dari pengetahuan jenis kelamin, dan kondisi kependudukan negara. Berarti informasi yang tepat yang dapat diperoleh dari kita itu kecuali, ya oke lah ya. Jadi dalam piramida dulu kita nggak bisa lihat. Karena kalau tidak pendapatan dulu itu nanti bisa diperoleh dari survei biasanya. Dan itu pun biasanya tidak oleh karena rata-rata di Indonesia ini pendapatan itu tidak tetap. Ada yang punya gaji pokok, cuman yang lain itu kayak ada tambahan yang lain gitu. Kayak misalnya Gojek lah, Gojek itu kan dia nggak punya gaji tetap, cuman dia punya pendapatan. Itu akhirnya yang macam-macam gitu. Yang nomor 4. D. Penduduk kematian catatan. Apa jawabannya? D. Delta. Registrasi. Oke. Kalau survei itu apa? Kalau survei itu apa? Penduduk. Survei itu yang nggak tahu deh. Panjang. Yang sampel. Lu pernah disurvei ya sih? Nggak tahu. Kalau lu misalnya ngajuin kredit, pasti lu bakalan disurvei kayak orang ini layak nggak sih bagi kredit, kan? Tapi misalnya ketika bahasanya sih lebih calling ya. Kalau misalnya ada kemudian office kayak ada survei, setuju nggak sama ini gitu loh? Survei itu untuk mengetahui ini tertentu dalam kehidupan, misalnya, nah biasanya mengenai survei ini itu hal lain, tidak harus menunjukkan. Contohnya misalnya tentang kepuasan pelayanan, ini adalah survei biasa. Ya, tentang survei itu kepuasan pelayanan publik, misalnya lu bikin KTP, lu puas gak sih sama apa sih kayak pelayanannya kelurahan misalnya? Kak, lu yang bilang kan Kak, kalau foto KTP seumur hidup nggak bisa diganti. Enggak sih, itu bohong sebenarnya. Jadi, kalau kita bisa itu bohong. Pasti lu bohong. Bukan bohong, memang kalau memang tidak urgensi itu bakalan dipakai terus. Cuman kalau urgensi bisa, contoh misalnya ada yang itu nggak pakai juga sekarang Pak.
misalnya, Tapi kalau hilang, abis itu buat lagi fotonya pakai yang lama. pakai yang lama. Oh. Cuma pakai yang lama. Karena data yang dipakai, kecuali kita yang minta buat. Oke. Kamu udah foto KTP? Udah. Oh, udah. Jelek sih. Iya, jelek. Aib seumur hidup. Ya, misalnya. Nah, yang kedua ada sensus penduduk nih. Nah, kalau sensus penduduk itu lebih concern pada dia itu adalah menghitung jumlah penduduk. Sensus penduduk ya. Jadi kita adalah menghitung jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Nah, ini nanti yang kita bahas nih, yang ada yang namanya secara de facto sama de jure, tapi itu ntar ada. Terus itu sensus catatan penduduk, catatan terus ya. Kalau penduduk kematian, perpindahan, perceraian itu termasuk pada registrasi. Kenapa dibilang registrasi? Karena kalau misalnya ada orang kawin, dia kan harus mendaftarkan diri ya. Kalau tiba-tiba orang nikah, orang nikah kan dia harus registrasi, gitu. Kalau orang cerai kan harus registrasi. Orang lahir untuk bikin akta nikah lo harus bikin laporan. Kalau istri kedua gimana? Kan nggak. Kalau istri kedua? Nah, gue belum istri kedua, jadi gue nggak tahu. Kalau istri kedua, kalau aturannya di negara, kalau di misalnya ASN itu atau PNS itu nggak boleh. Jadi tahu deh. Mungkin nanti gue tanya tahu ya. Oke, itu namanya registrasi penduduk. Registrasi penduduk itu adalah ini adalah pendaftaran jadi kalau ini kalau kita nggak ada praktik kita datanya bakalan ada terus dia kayak dulu yang kami BPJS misalnya. BPJS kan dia ngambil sinkronis dari kependudukan terakhir dulu namanya. Registrasi penduduk kalau lu tidak mendaftarkan misalnya ada orang ya, ada keluarganya yang meninggal, dia nggak mendaftarin bahwa orang yang meninggal, maka tagihan BPJS itu bakalan ada terus. Ini salah satu fungsinya registrasi penduduk. Oke, berarti nomor 4 itu jawabannya yang D. Nomor 5. Nomor 5. Nah, ini cara pelaksanaan sensus oleh petugas sensus yang dikenakan pada setiap orang. Yang ketiga sensus diadakan berada dalam wilayah sensus. Ini yang dihitung berada apa dengan? Yang dia ketika sensus ada di sana. Berarti yang ditanya adalah salah. D. Nah, gue belum jawab, itu belum udah jawab sendiri ya. Jadi cara penghitungannya kita mempunyai namanya de facto sama de jure. De facto itu orang yang berada di situ, itu de facto. Misal kalau gua absensi di kelas ini, secara de facto cuma ada gua doang. Karena di kelas ini cuma ada gua doang. Ini de facto. Tapi secara de jure ini ada berapa? 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5, aman gua 6. Jadi secara de jure ya PM hari ini karena yang benar-benar berada di situ itu cuma gua doang. Nah ini yang dimaksud ada namanya de facto sama de jure. De facto, satu lagi adalah de jure. Oke. Kalau de facto itu yang berada di wilayah tersebut. Kalau de jure itu adalah yang jadi de jure bahasanya yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut. Kalau ini bisa dibuktikan dengan cara KTP atau tapi secara de facto Jakarta masih yang beri penduduknya bisa sampai 20 juta misalnya. Namun ketika pas malam yang benar-benar tinggal di sana jadi itu nggak sampai 3 juta. Ini yang dimaksud adalah perbedaan antara de facto sama de jure. Yang benar-benar
tinggal nilai. Oke, ini nomor 5. Berarti nomor 5 tadi yang benar-benar tinggal namanya adalah faktum yang ada berarti gua fotoin dulu ya, ntar gua kirim ke Sasa deh. Oke, ntar gua nanti yang lain minta ke Sasa aja ya. Lah, jangan ke Gupka saja. Kelasnya macam Ya. Ya sudah. Ntar wait, bentar. Oke, ya. Ntar ya, gua share-nya ntar ya. Udah. Yuk, mana teman? Nah, ini yang namanya adalah ASBR ya. ASBR itu nanti adalah spesifik birthday atau misalnya adalah ASBR. Oke. Rumusnya dari ASBR adalah ASBR itu adalah base birthday kali 1000. Oke. Spesifik birthday atau anak kelahiran spesifik. BI itu apa? BI itu adalah kelahiran usia tertentu. Ada wanita usia tertentu. Ini adalah Emang kali 1000 ya, bukan 100. Bisa. Hah? Kali 100 kali 100. Ya kocak. 100.000. Hah? Coba kita hitung kan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 20 jawabannya. 20. Kali 100 kan? Kali 100 ya. 100.000. Gimana? Lu kan gurunya. Salah ya, bentar. Bisa gurunya. Emang guru nggak boleh salah ya? Ya boleh, cuman kan. Tapi kan gua guru, gua cowok, jadi gua bisa salah terus ya. Ya. Ntar saya cek dulu biar gak salah ya. Parah betah. SBR. Oh, tadi. Itu berapa sih semester 1? Nggak ada. Ntar ya. Coba cek dulu ya. Bilang 100. 100. Jadi, karena ada 2 tuh. Wait. Ya. Emang 100 ya? Ari, lo ingat gak sih 100 apa 1000 sih? Ada diem. Tahu lupa. Dari lu, dari. 100. Oh. Ini 100.000. Oh, gue ingetnya 1000 ya? Nggak tahu, gue juga lupa makanya.
Parah 1000 banget kan? dah. Cuman gini doang lupa ah. 1000 kak. 1000 kan? 1000. Enggak, kalau Sasa bilang 100 harus 100 soalnya. Ah, jangan sesat gimana dah. 100 bukannya kalau persen ya? Hah? Enggak setahu gua kalau 100 itu kalau ini yang seks rasio. Ya udahlah. Oh iya kak, Cuman- ya bener. Ya kan? Cuman kan Sasa bilang Oh, 1000 jadinya. Tapi nggak ada jawabannya. ada dong. Ada Kan tadi gua bilang 200. 20 kan? Harusnya ada dong. Benchnya berarti Ya, ada adalah iya kan? Enggak apa-apa sah, yang salah tetap gua. Berarti adalah 20.000. Berarti benar kan? Iya, 1000. Jadi yang 100 tuh apaan sih? 100.000 kan? 100.000. Ah, malu gue udah ngotot lagi. Apa-apa, yang salah dua. Ya emang gue sebenarnya nggak malu-malu banget sih, cuman ya Yang malu biasa aja. kan formalitas. 100 berarti sama juga ya. Oke. Oke. Nomor 7. Apa salah daripada diem? Nggak ada yang ngomong. Nomor 7 untuk kelahiran bayi ya. Nomor 7 saya penduduk. Nah itu salah sorry ya. Itu 2 soal gue jadiin 1 soalnya nanti. Nomor 7 yang pertama. 7 itu ada 2 soal gue gabung. Lupa Sensus ya. penduduk dilaksanakan di BPS ya? Sensus penduduk itu dilakukan oleh namanya Badan Pusat Statistik atau BPS. B. Oke, jawabannya yang B. Yang satu yang pertama jawabannya B BPS. Yang kedua nih ASFR untuk kelahiran bayi itu tadi sama ya, berarti tinggal ASFR sama SBR itu sama ya, birth sama fertility intinya adalah kelahiran dan kesuburan. Ada yang bilang SBR, ada yang bilang ASFR, intinya sama. Jadi rumusnya adalah sama dengan DX per PX kali 1000. Jadi tadi adalah 600 bagi 5.000 berapa? 125. 100.000. Berarti 125 ya? Emang iya? Nggak tahu, saya dulu. Bukan 120. Kalau di 120 kan harus sesuai sama. Parah kak. 120. 120 Ah, ya. udah. Gue udah terbiasa memalukan diri sendiri. Udah lanjut. Gue dari kesalahan ada yang benar. Nomor 7 berarti yang dia, jadi 2. Terus nomor 8, nomor 8. Nah ini jumlah penduduk suatu negara pada pertengahan tahun adalah 25 juta. Pada tahun tersebut terdapat kematian sebesar 50.000. Tingkat kematian negara tersebut adalah 2 yang 20. Menunjukkan bahwa angka kematian. Jadi kita hitung coba CDR ya. CDE itu CDR. Namanya ada CDR ataupun ASDR. CDR itu adalah death rate. Jadi angka kematian kan. CDR itu rumusnya adalah CDR adalah D per P kali 1000. Ini kalau CDR. Jadi kalau dia tidak disebutkan pada usia tertentu CDR. Tapi kalau disebutkan dalam usia tertentu itu namanya adalah ASDR. Tapi rumusnya sama ya. Cuman nanti takutnya kalau misalnya dulu membagi kedua umur yang berbeda. Kalau umurnya dibagi itu berarti masih ASDR. ASDR itu adalah DX per PX kali Bukannya kalau ini udah ketahuan jawabannya ini? Ya, sebenarnya udah ketahuan sih jawabannya. Kita tulis rumusnya doang. Berarti jawabannya apa? Kan kita bahas tentang kematian tuh. Berarti CDR negara adalah 2 orang tiap 1000 jiwa yang D lah.
Kan Iya, kalian kali 1000. Iya, tadi kan ngomong D. Ya. Sorry. Nggak lagi yang salah ya, Bu ya. Ya. Kan biar ngomong. Katanya lu nggak mau. Katanya kan biar gue ngomong. Bener. D. Jempol gue gede kan. D. Nomor 9. Se. Pada suatu daerah, nah itu lagi SDR. Berapa jawabannya? 10 ya? Ya, tadi kan tinggal 10.000 dibagi sejuta harus ribu kan? SDR sama dengan X kali 1000 dong. Sama dengan berarti DX-nya adalah 10.000 bagi sejuta kali 1000. Ya, namanya B. Apakah diketahui maka kayaknya gue terlalu banyak SDR. Yang lagi, ya, yang itu yang lain. Terus 8,4. ya, terus Tekan Ril. Ntar salah lagi gue. Ya, benar. Konsisten benar. Nomor 11 ini rumusnya adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Oke. Jadi kepadatan penduduk nomor 11 rumusnya adalah coba lo hitung berapa. Jadi kepadatan penduduk KPAR namanya kepadatan penduduk aritmatik. Jadi ada kepadatan penduduk aritmatik, ada kepadatan penduduk agraris. Intinya adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Jadi kita bisa tahu dalam satu wilayah itu penduduknya itu berapa, padat atau enggak. Tahunya dari situ. Jadi kalau kita indikator kota, berarti kita tahu bahwa itu padat. Nah, jadi KPAR sama dengan jumlah penduduk berapa saja bisa? 77 Kak. Berapa? 77. Berapa? 77. 77. C. Oke. Nomor saya ya. Jawabannya berarti yang C. 7,7. Jadi artinya apa kalau begitu? Berarti artinya itu dalam satu kalau itu berarti kilometer persegi ya. Berarti dalam 1 kilometer persegi itu terdapat 77 orang. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya ada wilayah 35.360 kilometer persegi, ada 2.700.000 orang. Berarti dalam 1 kilometer persegi itu ada 77 orang. Kalau 1 kilo sih 77 sedikit sih ya. Nanti kalau misalnya yang udah kayak misalnya cuma 900 meter ada 7 orang. Jadi berarti jawabannya kan bawa foto dulu ya. Oke, itu sudah nomor 12. Itu adalah, nah ini adalah pertumbuhan penduduk total. Ada 2 pertumbuhan penduduk alami, satu lagi adalah pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan 50.000 dikurang 20.000. Kalau alami itu berarti kan beda kan? Dia cuman 38.000 ya? Mana? 38.000. Kalau yang
total PT sama dengan lahir kurang bersih ditambah imigrasi kurang ini. Yang ditanya sekarang apa dulu? Yang ditanya yang di nomor 12 ada Lahir kurang mati. Kalau kayak gitu, kalau misalnya ada jumlah di awalnya itu harus tulis dulu biar nanti ketemakannya kalau ada ya. Kalau nggak ada berarti nggak usah. Kalau ada apa? Jadi kan biasanya gini, misalnya penduduk di awal misalnya kan ada penduduknya 1 juta, baru rumus ini hasilnya ditambahin. Kalau misalnya ada, kan kadang beberapa nggak ada. Ini jumlah layanan kasar adalah 50.000. Jadi ada 50.000. Ditambah 20.000. Kurangnya 20.000. Tambah imigrasi yang masuk. 20.000. 30.000 ditambah 8.000. Jadi sama dengan 38.000. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Tiga belas. Diketahui usia anaknya pakai tahun berapa gram tersebut. Nah, ketergantungan atau efisiensi rasio. Ini yang kalau dulu hobi banget harusnya keluar kali ini. Nah, kali ini tuh terus lagi kemudian pada efisiensi rasio atau angka beban ketergantungan itu adalah usia 0 sampai 18 ditambah lebih dari 24 di usia 15 sampai 24. Jadi atau kalian ini mudah belajar. Berarti 2250 ditambah lebih dari 65 tahun 1760 dibagi 5.000 kali 100. 5.000 ditambah bagi 2.250 ditambah 1.750 bagi 2.000. Berapa dah? Hitungin dong. 4.000. Berapa? 4.000 bagi 5.000. Udah nggak sih? Ya Kak. Ya. 4.000 bagi 5.000 400. Berapa dulu kan? kali 100. Ya Kak, bener Kak. Ya. 10. Ya. Bener. Ini memang. Yang mana? Ya, A. Bener ya. Mulai jumlah. Terus 11. Angka kelahiran 20.000. Berapa? 14 berapa? 5.000 ditambah 5.000. B. 14 dengan inflasi. Jadi yang ditanya masih akhir tahun. B nggak real. Oke. Benar salah. Ya. Tapi dulu B ya. Tambah 12.000. Ya kan? Banyak. Repot angkanya. Males. Kali. Sama dengan 35 kurangi 2.
Mana? Itu. B. Oh, salah deh. 500. 1000. 35 sih. Apaan? Kelahiran tukang matian 5.000. Imigrasi uang 25. imigrasi 1.000. Oh, salah. 25 ditambah 5.000. 30.000. Kenapa ditambah? 25.000 tambah 5.000 kurangi 5. Berarti 29. Si B jawabannya udah sepakat. Itu apa? Iya, berarti 30. Kok kenapa udah bisa beda ya? Wah, apaan sih, Kak? Aneh. Kata 25.000 tambah 5.000 kan 30.000. Kenapa 25.000? Mana 25.000 aja nggak ada? Ini nomor berapa nih? Oh, 14 ya. Oh. 14. Wah, Maka dia nomor 16 guys. Berarti 14 yang ya. Astagfirullah. Iya, ambil. 4. Nomor 15. 15 apa? Sabar, angkanya Definisi rasio sama dengan 2. Dibagi 156. 3.500. Real A bukan? ya. Dan A. Ya, Kak. Ya. Oke. Betul. Dan lainnya. 2, 5, 3, 5. Oke ya. 58,3. 16. Nah, ini 16 tadi yang baik ini. Oke. 16 berarti pertumbuhan hidup total sama dengan 25.000. 20.000. 20.000 ditambah 500. A. Ditambah 500. Berarti 20.500. Ya. Ini terlalu dong. 17. Suatu perbanai. Jadi ini yang kemarin ditanyakan tentang namanya indeks pembangunan manusia atau dalam bahasa asing dibilangnya adalah Human Index Development atau HID. IPM. IPM juga. Ya, ada sebutannya macam-macam. Cuman di kita namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kita juga namanya HDI, HID. Jadi indeks pembangunan manusia itu indeks pembangunan manusia. Oke. Yang pertama adalah namanya dulu mulai dulu. Yang kedua adalah terus ada ekonomi pendapatan. Satu lagi adalah jadi ada 3. Pertama adalah nilai dulu Pak. Kedua pendapatan, daftar aplikasi materi atau yang kesehatan. Oke, jadi itu jawabannya adalah yang A, indeks pembangunan manusia.
Ada. Bahasa. Lu udah oke? Nah, 17, ntar ya, nanti gue kirim fotonya di grup kelas deh, di taruh buatnya yang satu. Nah, kalau ini jasisnya lumayan gampang tidak? Harusnya. Jadi kalau 18, berapakah kebutuhan penduduk KL? Ya, 18 berapakah pada penduduk KL? Soal bisa pakai yang tadi? Jawabnya berapa? Luas di kebalik Jumlah banyak penduduk kali dibagi luas. luas wilayah. 38. Jumlah penduduk di luas wilayah. Dengan 8 juta 800. Berapa? Berapa Ril? 20, 19,6 Kak. 19,6. Six ratio. 12. Ini namanya seks rasio. Seks rasio itu adalah angka perbandingan antara pria dan wanita. Ingat ya, kalau misalnya lo kesimpulan, ingat aja kembalinya berapa. Jadi kalau dengan rasionya hasilnya dapat 3, ingat ya, itu sudah kita ajarin ya. Kalau misalnya angkanya adalah 3, berarti bisa dibilang bahwa dari setiap 58,3 orang yang produktif, dia itu mengemban beban 100 orang. Misalnya gambarnya, kalau dalam keluarga lo yang bekerja hanya bapak sama ibu, sedangkan anaknya 4 dan semuanya bekerja, berarti yang 2 itu produktifnya 4 bukan keluarga. Nanti kan maksudnya? Nanti Kak. Nah itu berbanding rasio begitu. Jadi misalnya hasilnya adalah 58,63, berarti 58,63 ini usia produktif dia harus menghandle 100 orang. Seks rasio juga sama. Seks rasio itu kan rumusnya adalah pria bagi wanita dikali 100 ya. Jadi kita bisa bilang prianya berapa? 9.000. 9.000. Jadi 9.000 dibagi 72.000. Kali 100. Sama dengan satu bulan dari itu juga satu per Berapa? 9.000 dibagi. Nggak usah lihat ini. Dari 900 dibagi 2 berapa? Sembilan 900 bagi 72. Ya, 12,5. ya udah, berarti itu jawabannya. Itu yang di opsi dan salah ya. 12,5.
Di opsi berarti nggak ada ya. 12,5 ini artinya adalah dalam setiap. Jadi deh. Nanti dalam setiap setiap 12,5 miliar terdapat 100 miliar. Oke. 11. Nomor 20. 20. Satu daerah terdapat penduduk sebesar 25 CBR. 500. CBR itu kebetulan berarti anak kelahiran kasar kan? 500.000 bagi CBR itu berarti adalah B per P dikali CBR itu adalah ini CBR sama dengan B per P dikali 1000 dong. Berarti berapa tadi? 525 dibagi 500.000 20. 500.000 dibagi 25 juta kali 10. Ya. Oke, nah ini yang soal tentang pendidikan. Nah, sekarang kita bahas tentang mitigasi. Kita agak lebih cepat sih mitigasi karena mitigasi itu lebih gampang. Ngomong apa? Ini kan udah nih 20. Ini kan 20 itu kan soal yang pendidikan. Yuk, Duduk. ini enggak apa? Pemerintahnya Soeharto. Rasain. Enak banget, murah meriah. Halo. Bensin tuh 200. Kawai ya? Ya, master. Dulu zaman motor masih 2 tak tuh. Wow, Emang iya kak? murah Kawai. meriah. Kawai. Orangnya masuk itu. Hah? Oke, terus lanjut. 21. 21C. Iya, ini mah soal basic paling awal ya. 21 upaya ya itu intinya mitigasi itu. Jadi mitigasi intinya adalah upaya memperkecil tentang korban jiwa dan kerugian. Ya. Juga bisa mitigasi itu dijawab. Nomor 2. Nih, menurut data BNPB, jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu disingkatnya BNPB ya. Kalau nggak tahu, longsor adalah bencana yang paling banyak menelan korban jiwa dibandingkan bencana lain. Faktor yang mempengaruhinya adalah B ya? jadi yang ditanyakan di soal ini adalah kenapa longsor itu bisa memakan korban jiwa paling banyak. Jawabannya apa? Kenapa? Apa jawabannya? Jawab dulu lah, masa langsung jawab. Itu yang C. A ya? Jadi kenapa longsor itu bisa paling banyak menimbulkan korban jiwa? Karena di longsor itu dia terjadi tiba-tiba dengan cepat. Gitu. Jadi longsor itu nggak pakai tanda-tanda tiba-tiba longsor aja. Bisa banyak sih yang bisa mempengaruhi longsor. Kayak misalnya ketika tanah yang stabil air dan bisa longsor. Ataupun sudah yang tanah yang sudah tua, sudah rapuh bisa longsor. Banyak hal yang mempengaruhi tebing sendiri kita juga bisa longsor. Dan itu kalau terjadi karena benda padat dan dalam jumlah yang banyak, akhirnya ketika dia terjadi mengakibatkan harga yang kita tuh udah nggak bisa lagi mengamankan. Apalagi longsor tidak naik lah. Jadi nomor 23. Nah, coba deh, jawaban kalian apa? Yang mempengaruhi terjadinya 1, 2, 3 ya? Mempengaruhi banjir. Dari banjir itu pertama adalah ya
sampah di sungai, sampah di sungai, sampah di sungai. Yang kedua kita punya gunung hutan. Ketiga kita punya ini ya membangun pemukiman di das yang pengampakan. Das itu adalah daerah aliran sungai DAS. Nah ini yang biasanya kalau sungai dibangun das itu kenapa bisa mengalami karena air yang harusnya masuk ke dalam daerah sungai masuk karena udah dipakai sebagai jadi jawabannya A ya. 24 likuifaksi ini kemarin jadi di Lombok kan. Likuifaksi itu apa namanya? Likuifaksi itu adalah karena dia tidak mengeluarkan. Jawabannya adalah yang A. Jadi berarti ini kan kalau kita membangun rumah nih di sini lah misalnya rumah kita nggak getar karena yang kita tancap itu kuat gitu loh. Nah coba ini yang kita tancap itu dia nggak kuat gitu loh. Otomatis bangunan yang ada di atas itu kan roboh gitu. Jadi pasti. Nomor 25 yang tidak termasuk langkah mitigasi bencana tanah longsor. Nah ini yang nggak termasuk menangkap pembalap ikan dia lah mitigasi, benar kan? Membuat saluran irigasi, benar. Jadi salah satu yang bisa mengcounter dari adanya longsor itu adalah reboisasi, jadi pembidauan biar tanah-tanah itu nggak langsung longsor tapi ditahan oleh akar tanaman. Membuat saluran irigasi ya, membuat terasnya ini ya, itu yang enggak ada. Dua. Nah, kebakaran hutan ini kayak gini yang harusnya kalau besok keluar sih enak banget. Mitigasi kebakaran hutan adalah sosialisasi kemasyarakat tentang kebakaran hutan juga sama sebenarnya. Dua, membuka lahan tanpa membakar hutan. Nah ini yang harusnya kita lakukan. Jadi membuka lahan itu biasanya adalah yang hutan atau hutan yang dia itu mau dibuka sebagai misalnya atau orang dan harusnya itu jangan dibakar gitu. Cuman dipotong aja selama malam karena dampaknya kalau hutan itu dibakar nanti takutnya adalah bakarnya itu meluas gitu. Jadi nomor 26 itu jawabannya adalah 1, 2, sama 3. Ada tanaman tahan panas. Jadi menanam hutan dengan tanaman tahan panas itu kenapa salah? Karena sebenarnya tidak ada sih tanaman tahan panas, apalagi maksudnya adalah tahan api lah ya. Tapi kalau yang dimaksud tahan panas tadi, semua tanaman itu tahan panas matahari. Jadi opsi nomor 1 itu sudah salah sih penjelasannya. Menanam hutan secara tumpang sari, kenapa? Karena tumpang sari itu nggak disebutkan. Tanaman tumpang sari itu biasanya dilakukan di pesawahan, misalnya atau di ladang ya. Contoh misalnya tumpang sari itu di bawahnya ditanamin padi nih, kan di atasnya kosong tuh. Nah, alasan ini kita bisa bikin tanaman anggur misalnya. Anggur itu tidak merambat di tanah kan. Jadi sekali timbuk 2 bulan sekalian. Nomor 27 nih. Ini yang sering di pertanyaan ini sering banget nih. Indonesia relatif aman dari angin tanduk. Ataupun angin siklon. Angin siklon. Kemarin kita sempat kenali. Cuman angin siklonnya itu dari Australia dia membelok ke arah timur. Jadi di wilayah barat tidak aman. Indonesia relatif aman dari fenomena angin bertanduk karena oke, nomor 27 betul ya. Dari itu dikit angin tornado ataupun yang angin siklon aman karena Indonesia
tekanan udaranya cenderung lebih stabil. Ini jawabannya. Jadi kenapa di kita jalan siklon dan sebagainya? Karena tekanan udara itu cenderung lebih stabil. Karena angin-angin tadi cenderung mengalami tekanan udara yang akhirnya ketika tekanan udara itu berbeda, mereka itu akan membuat apa sih namanya? Angin itu dia akan jadi kayak muter gitu. Nah, makanya tekanan udara yang stabil itu menahan biar tornado siklon itu nggak terjadi. Oke, taruh dulu. Oke, nomor 28. Nah, urutan siklus manajemen bencana yang benar adalah siklus manajemen bencana itu mana ya? Oh ini, jadi yang benar ada pertama adalah mitigasi. Jadi sebelum terjadi bencana namanya adalah mitigasi. Yang kedua adalah kesiapsiagaan. Jadi ini kita harus sebenarnya, jadi mitigasi itu bukannya pengamanan tadi. Kalau misalnya terjadi bencana, ada kesiapsiagaan. Itu ada sosialnya sebenarnya. Ada keselamatan barang-barang yang sudah siap untuk dibawa ketika terjadi bencana. Juga ada respon. Jadi apa yang mesti kita sudah itu misalnya ada terjadi bencana itu kan, juga harus ngapain itu respon. Dan terakhir adalah pemulihan. Jadi ini namanya siklus. Karena ini terputus. Ini jawabannya adalah yang B. Ini ingat ya. Ini luar. Nomor 29. Jika pada waktu terjadi gempa bumi dan siswa berada di lantai 312, maka langkah lantai 3 ya. Jadi kayak gini tuh case-nya adalah ketika di lantai 3 lu tidak memungkinkan turun ke bawah. Karena di lantai 3 turun ke bawah itu jaraknya lumayan jauh pasti, dan lu harus butuh waktu yang banyak. Jadi hal yang paling possible yang lo lakukan adalah apa? Kecuali kalau lo di lantai bawah, lantai 1, ya lo keluar aja udah kelar itu lapangan. Tapi ketika di ini ya agak susah gitu. Terusnya yang di nomor 30. Prinsip pembuatan rumah tahan gempa sesuai upaya mitigasi bencana adalah apa jawabannya? Hmm? 134 ya? Kok nggak ada? 1, rumah sederhana bentuk panggung, benar nggak? Nggak tahu. Karena dengan bentuk panggung itu saat jadi dengan bentuk panggung itu getarannya itu nggak langsung dalam rumah, tapi masih ada juga. Rumah bentuk panggung itu masih di bawahnya masih ada kolom. Jadi energi kinetik itu nggak langsung terserap ke semua bangunan. Makanya 1 itu benar. Nomor 2, bahan bangunan yang ini itu benar. Makanya sekarang kan kayak udah pada pakai apa sih kayak baja ringannya gitu loh. Dan genteng itu mereka nggak pakai kayak dulu yang genteng dari tanah liat gitu kan, tapi genteng-genteng yang memang ringan gitu kan. Terus satu lagi adalah konstruksi dengan penahan beban yang memadai ya, tidak perlu berlebihan tapi memadai. Nah, makanya sekarang itu modelnya kayak apa tuh mezanin gitu yang
mereka tuh nggak lagi pakai full tembok dan sebagainya, tapi pakai besi ataupun baja yang ringan gitu. Nah, kenapa yang nomor 4 itu salah? Karena kalau sangat dalam dari bata merah, itu malah ketika ada gempa, getarannya akan langsung terasa. Rumahnya bakalan kayak roboh. Makanya pondasi itu jarang-jarang dari bata merah, biasanya menggunakan batu kali gitu. Oke. Menggunakan atap rumah dari genting itu susah. Dari genting itu fungsi positifnya adalah dia bisa menolak panas. Genting. Jadi kalau kenapa bahan bangunan seringan mungkin? Kenapa bahan bangunan seringan mungkin itu kenapa? Ya, jadi bahan bangunan seringan mungkin itu pertama adalah tidak beban di rumahnya, Sya. Gamanya gini dah. Orang gendut, gue body shaming nanti deh. Orang gendut sama orang yang ringan, kalau dia jatuh dari ketinggian, kalau orang ringan juga. Ya, masa lebih ringan. Kalau orang ringan, orang yang kurus lah, dia jatuh dari motor lah, gitu kan. Pasti kan dia cuma kotak gitu kan. Kalau orang yang gendut, iya, kalau jatuh, suaranya kan lebih kayak menggelegar gitu kan. Rumah juga sama. Kalau misalnya rumah itu kalau dasi yang berat, kalau pas dia jatuh bebannya kan semakin gede. Ibaratnya kita nih, kalau misalnya itu 5 orang, Oke. Oke, itu maksudnya. 1, 2, 3 jadinya. 2, 3. Nah, tsunami itu hanya terjadi biasanya ini. Pertama syaratnya adalah mereka itu berada di subduksi. Terus yang kedua, yang sering banget terjadi adalah wilayah tersebut langsung berhadapan dengan samudra. Ini yang kedua-duanya ini. Jadi wilayah ini biasanya akan berhadapan langsung sama samudra. Nomor 1, Padang, dia langsung ada ke samudra. Dia nanti cenderung. Banda Aceh dia dong. Iya kan? Kak, nomor 3. Masuk Kalimantan kan? Berarti kan enggak. Kalimantan kan dia nggak menghadap langsung ke samudra dong. Makanya lo harusnya nggak pernah dengar ada tsunami di Kalimantan. Mana sih Kalimantan? Banjarmasin Kalimantan. Orang nomor 31. Nomor 31, Kak. Oh, sorry. 31 berarti apa? Aduh. 31 apa? Enggak tahu. Aktif, Merapi aktif, Pak? Enggak. Aktif, Enggak tahu. Oh, aktif. Merapi itu sudah meletus, ya? Gunung Salak ya? Ya, Gunung Salak kan nggak pernah meletus. Gunung Salak itu pesawat jatuh itu kan? Siap, betul. 32 ini belum masuk. 32 jawabannya adalah yang B. 1, 3, 4. Bisa nggak sih kan naik Gunung Salak? Kenapa? Naik Gunung Salak bisa nggak? Manjat. Tapi kalau nggak pernah dengar ya cerita orang kayak abis ke Gunung Salak gitu. Nah, Gunung Salak kan yang di Bogor nggak sih? Gunung Salak tuh udah jadi ramai kan, kayak pemukiman gitu. Oh. Ya lu kayak semacam lu pernah ke puncak nggak sih? Pernah. Lo aja di puncak. Oh, kayak puncak emang. Nggak tahu. Loh. Nggak, Gunung Salak bisa sih. Jadi kayak yang Merapi itu kan dia juga bisa. Gue bisa, cuma dipajak. Cuman kalau misalnya pas kondisinya aktif atau siaga kan udah lulus. Gitu. Nomor 33. Upaya mitigasi bencana gempa bumi terdapat pada angka gempa bumi itu berarti 1, benar kan? Kalau gempa bumi nomor 2 pasti salah. Karena kalau gempa bumi lo jangan berlari ke tempat yang tinggi kan. Berlari ke tempat yang tinggi itu apabila terjadi tsunami. Karena tsunami itu konteksnya adalah ini tsunami. Hah? Ini tulisannya tsunami. Nomor 33, Mbak. Kenapa? 32 apaan? 32B, kan tadi gue bilang. 32B. Kalau nomor 33? 33 yang B ya, Mbak. Bumi berlindung pada tempat. Berlindung pada tempat yang kuat tentang Tuhan. Terus yang kedua, terus 3 segera keluar dari gedung, ya kan? Kalau 2 kan salah tuh, 2 itu tsunami kan. Sama satu lagi yang 4 tidak sedang dijalani dari. Oh iya juga, tsunami. 1, 1, 3, 4. 1, 3, 4. Dun.
Emang kenapa nggak boleh bersembunyi di bawah tempat tidur? Nah, 3 dulu. 3 Kenapa boleh sembunyi di bawah meja tapi tempat tidur nggak boleh? Nah, ini Itu ada tulisan. enggak ya. Kenapa kalau di bawah meja? Karena kalau di bawah meja pasti ada bawahnya, Sa. Dan kalau tempat tidur belum tentu. Lu tahu nggak? Oke. Ngerti maksud gua nggak? Lo kalau punya tempat tidur nih kan ada tuh orang yang punya tempat tidur tapi dia nggak pakai dipan gitu guys. Kayak tempat tidurnya langsung di bawah gitu. Oh. Nah, berarti kan pasti ada dong kolong meja, tapi belum tentu ada kolong tempat tidur gitu. Oke. Nomor 34 tindakan sebelum terjadi bencana yaitu adalah kalau sebelum terjadi bencana jawabannya yang D. Betul. Jadi ya jelas itu. Nomor 35 B. Mitigasi bencana gempa saat sedang mengendarai mobil. Nomor kan fungsinya adalah ketika kita mengendarai mobil kan, kondisi kan ketika kita berada pada posisi itu. Berarti ikuti menuju petugas keamanan ya kalau pas ada satpam, kalau enggak satu pasti salah. Berarti jauhi persimpangan. Kalau persimpangan, karena persimpangan pasti bakalan crowded banget. Oke, hindari gedung bertingkat ya. Kalau lu ada reruntuhan terus dari gedung bertingkat rata-rata dia gampang runtuh. Satu lagi adalah hentikan kendaraan di tempat lapang. Betul. Kalau lindungi kepala dari benda berbahaya, kalau jalan kaki, kalau di mobil berarti insya Allah kepala lu. Berarti 2, 3, sama 4. Oke. 36. Kenapa jauhi persimpangan tadi? Kenapa? Kalau gini, kalau persimpangan, kalau pas kondisi nggak usah mampu tidak. Kalau kondisi macet aja pasti kacau kan. Oke. Makanya itu harus menjadi persimpangan. Karena kalau lo persimpangan lo kejebak itu malah lebih bahaya kan. Nomor 36. Jadi gunung api level siaga. Level siaga itu berarti nomor 1 pasti enggak dong ya. Tidak ada perubahan aktivitas secara visual itu berarti enggak siaga, itu levelnya biasa aja. Bahkan bukan ancaman. Aktivitas dapat berlanjut ke letusan siaga. Jadi ada pertama itu awas, ada siaga, terus ada udah apa ya? Kalau udah habis siaga itu dia udah siaga itu ada levelnya siaga 1, 2, 3. Kalau udah habis kelar siaga udah berarti udah meletus. Aktivitas dapat berlanjut ke letusan benar, sama ada peningkatan kegiatan seismik. Kalau udah keluar abu itu namanya udah meletus. Jadi jawabannya adalah yang 2, sama 3. 2, 3. Belum. Keluar abu itu udah meletus. Apa? Kalau keluar abu letusan itu apa? Udah meletus. Namanya ada keluar abu letusan. Oh iya. Nomor 37. Ini udah tadi, sorry ke print lagi. Nah ini kan udah. Ya, maaf. 1, 38. itu 2, 3 ya tadi. Ya, 38. Daerah rawan bencana kekeringan di Indonesia. Mana? Denpasar nggak mungkin dong. Kan, tapi ada timpah main. Banjarnegara itu enggak. Banjarnegara air kuningan itu airnya banyak. Yang yang rawan kekeringan itu Gunung Kidul, yang C ya. Kenapa Gunung Kidul itu rawan kekeringan? Karena mereka itu tanah kapur. Jadi tanah kapur itu dia nggak gampang buat nyerap air yang kekeringan. Di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jawabannya C. C. Kalau pernah dengar yang namanya Gua Pindul itu di Gunung Kidul. Itu daerah-daerah yang dekat Gua Pindul. Gua Pindul itu adalah salah satu wisata air yang dia berada sungainya itu di bawah kapur. Gua Pindul. Jika kita sedang berada di pantai dan terjadi gempa hebat, gempa hebat itu salah satu indikator terjadinya tsunami kan? D ya berarti. Betul.
Satu lagi salah. Berbulu. Pada saat Anda sedang berjalan di jalan raya, Pak, tindakan yang D dilakukan ya? adalah Berlari ke tempat terbuka. apa jawabannya? D. Betul. Udah Ya. selesai. Ya, Alhamdulillah. kalau masalah. Jadi ya, besok kalau memang masih ya kalau emang belum bisa, kalau emang ada soal yang susah lain aja. Kalau gua pas pegang HP gua balas. Kalau enggak ya tadi balasnya tak. Udah, itu ya. Thank you, moga-moga besok Senin kan ya? Puasnya ya? Iya. Ya, bisa ngerjain. Nilainya 100 semulanya gampang. Udah, thank you ya. Dadah. Makasih, Kak. Ya, Makasih, Kak. Terima kasih.